Sukses yang diraih Melissa Sunjaya mengajarkan bahwa bisnis harus dipersiapkan dengan maksimal, mulai dari riset yang matang, memilih serta membangun komitmen anggota tim, sehingga menjadi infrastruktur dan budaya kerja yang baik. Mengawali usaha dari pameran ke pameran, kini tulisan yang dibangun Melissa berubah menjadi perusahaan kelas menengah. Salah satu strategi unik yang dijalankan Melissa adalah dengan tidak membatasi target pasarnya. Seperti tadi Melissa cerita kan, menyampaikan sebuah message tapi semua berangkat dari pemikiran dari Melissa sendiri. Jadi pasti ada orang nanya, kenapa sih nggak batik gitu? Kenapa sih kok nggak cerita-cerita pewayangan gitu? Ataupun pahlawan-pahlawan Indonesia? Apakah banyak orang yang juga menanyakan hal itu tidak? Selalu sih yang aku jawab ke mereka itu adalah ini suatu karya seni itu yang dilihat dari karya seni sekarang itu bukan preservasi budaya juga. Selain preservasi budaya, tapi kita juga mesti punya nilai orisinil. Jadi kayak tahun lalu saya bikin cerita kecil mengenai Roro Mendut. Di sini Roro Mendut itu kan kita dikenal rakyat sebagai kayak cerita Romeo and Juliet-nya Indonesia deh gitu, cerita romantisnya. Yang saya ambil adalah Roro Mendut di sisi seorang gadis kecil yang punya mimpi yang lebih besar daripada ruang lingkupnya dia gitu. Jadi terus dia nulis surat-suratnya itu adalah isi semangatnya dia, gejolak hatinya dia, gimana dia tuh kepengen sekali punya kebebasan lebih daripada yang ruang lingkupnya kasih dia. Oke. Nah sekarang kalau saya baca tahun 2010 dimulai dari bazar-bazar. Yeah. Kemudian sekitar 1,5 tahun kalau tidak salah ya, mulai akhirnya Melissa berpikir bahwa ini harus dibuat berupa PT, kemudian juga membangun tim manajemen. Nah, kenapa dipilih jalan seperti itu oleh Melissa pada saat itu? Waktu saya ngejalanin bazar 1 tahun gitu, itu saya lihat bahwa potensinya perkembangan followers kita itu pesat sekali. Saya tuh perlu sekali membuat satu manajemen tim khusus yang memang profesional, yang mereka benar-benar secara akademis, secara pengalaman, secara background segala macam kepemimpinan, mereka emang fit untuk menjadi fondasi brand seperti tulisan yang saya kepingin tulisan itu menjadi suatu brand internasional. Nah pada waktu itu karena saya masih home industry, saran-saran yang dikasih ke saya adalah oke, lo hire aja accountant gitu. Ya paling maksudnya average salary lah, ya maksudnya kayak ambil aja yang baru aja selesai kuliah. Cuman yang aku lihat tuh kayak itu bener-bener justru akan membatasi ruang gerak saya gitu. Jadi gue bener-bener pengen financial officer yang benar-benar bisa bikin business plan, bisa bikin itu, terus dan salary-nya tuh pada waktu itu gue kayak it's not a question. Maksudnya not a question, maksudnya high gitu ya? It's high, yeah. Okay. Maksudnya like I want somebody who know what he's doing gitu ya. Who's working like in the oil company kayak gitu, or oil company whatever, like who knows this shit gitu. Kayak gitu pokoknya. Itu teman-teman gue pada bilang kayak lo gila apa, lo kan kayak maksudnya lo kan dari bazar ke bazar, maksudnya kayak gitu lo kok nekat banget gitu ya. Nekat banget itu kayak. Nah pada waktu itu gue juga hire juga auditing firm untuk bener-bener kayak ini nih bener nggak nih dia ngejalaninnya gitu segala macam gitu. Jadi untuk 6 bulan pertama pun dia juga diaudit. Tapi bener-bener 1 tahun itu kayak CFO yang gue ambil itu Fadli itu bener-bener dia dia bentuk bener-bener manajemen tim khusus yang dimana tahun kedua kita jalan, kita tuh bisa jalan infrastruktur kita tuh bisa lean banget gitu. Kita tuh selalu punya milestone. Jadi kayak 2015 nih milestone kita apa, 2016 milestone kita apa. Nah, buat sisi bisnis itu saya emang udah lepasin ke profesional yang emang they are trained to do this gitu. Berarti kalau misalnya saya boleh tanya, apakah memang cara membangun sebuah manajemen seperti itu adalah aplikasi untuk semua bisnis atau membrandingkan sebuah produk ke internasional di Indonesia, atau sebenarnya ini khusus buat tulisan memang layaknya seperti itu? Kalau misalnya buat gue, kalau misalnya apapun segmen bisnis itu, kalau emang visinya tuh jauh banget, lo mesti punya infrastruktur manajemen tim yang kuat. Dan selain itu juga
komitmen dari setiap members dari tim itu mesti juga solid juga gitu. Tahun 2010 mulainya ya, dan dengan bazar-bazar, kalau saya baca dulu modalnya 5 juta rupiah, betul ya. Itu semua dari Melissa sendiri. Tapi sampai akhirnya setahun kemudian akhirnya mulai concern, udah fokus di bisnisnya itu tahun 2011 sampai membangun PT. Nah, kalau boleh saya tanyakan dari sisi pertumbuhan revenue-nya seperti apa sih? Cukup pesat sih, jadi kayak dari tahun 2012 revenue kita itu ke 2013 itu naik hampir 70%, dan untuk asetnya sendiri itu 30%. Jadi untuk bisnis yang considered untuk small business company itu kita udah masuk, tiba-tiba kita cepat sekali masuk ke yang middle management company gitu. Oke, ini berarti di atas sekitar, boleh saya katakan 5 miliar ke atas berarti ya? 5,8 untuk yang 2012, terus kita jadi 8,5. 8,5 di tahun 2013 ya? Iya, 2013. Oke, tapi dari pertumbuhan dari tahun ke tahun ini, siapa sih sebenarnya target market dari tulisan? Apakah ada perkembangan niche nggak sejak awal berdiri? Nah, itu tuh target market kita nggak pernah pikirin. Buat aku tuh itu salah mikir kayak target market kita tuh ini dan kita desain buat ini. Itu tuh kalau aku bilang salah justru. Iya. Oke, kenapa? Soalnya buat aku kayak sekarang di zaman sekarang itu orang-orang tuh nggak kepingin lagi dapat kayak cookie cutter produk gitu. Sekarang orang-orang siap untuk mendapat sesuatu yang baru, yang original, untuk udah bikin sesuatu konsep yang original, yang baru, yang itu tuh kita nggak bisa ngelihat pasar tertentu. Tapi how do you manage to design that kind of trend gitu? Maybe kalau menurut gue itu mungkin karena juga gue selalu percaya setiap produk itu nggak everlasting kalau nggak ada empatinya. Jadi selain reason, itu produk itu mesti selalu punya empati yang sensitif sama pergerakan antropologi, pergerakan sosial, atau buat gue dari dulu gue kekuatan diri gue adalah I like anthropology, I like the study of people. Gue pengen tulisan tuh embody empati. Jadi emang tahun kedua kita tuh itu tough sekali, karena kenapa kita dari tadinya home industry kok sekarang jadi kayak lo kok jadi marah-marah kayak gini, apa gimana, kayak bos gue kok jadi kayak gini, apa gimana.